Pesta pernikahan yang diselenggarakan secara tertutup berjalan dengan lancar tanpa hambatan sama sekali. Sebagai penutup acara, pengantin wanita akan melemparkan buket bunga kepada para tamu undangan. Buket bunga yang dibawa oleh pengantin wanita melambangkan keindahan dan kesuburan. Buket bunga itu diharapkan mendapat harapan untuk segera menyusul sang pengantin wanita untuk menikah dengan mendapatkan pasangan yang tepat dan hidup bahagia. Sedangkan orang yang sudah memiliki pasangan, maka diharapkan agar cepat menyusul sang pengantin untuk menikah. JJ membelakangi para tamu undangan yang sudah berkumpul tak terkecuali Devan, Raya bahkan Miss M juga turut serta. 1, 2, 3. Para tamu menghitung sampai 3 saat di hitungan ketiga JJ melemparkan bunganya ke belakang. Para tamu undangan berebut untuk mendapatkan buket bunga itu. "Hei, aku yang mendapatkannya!" teriak Raya sambil menarik buket bunga itu. "Aku lebih dulu yang mendapatkannya." Devan tak mau kalah dan akhirnya terjadilah tarik-menarik buket bunga itu. Aksi mereka membuat para tamu undangan tertawa. "Astaga Dad, lihatlah putrimu barbar sekali," ucap JJ, merangkul lengan Sander dengan mesra sambil memperhatikan Raya yang terus menarik buket bunga dari tangan Devan. "Putri kita," bisik Sander lalu mencium pipi istrinya dengan mesra. Blus. Wajah JJ memerah. "Aku tidak menyangka jika akan menjadi ibu tiri dari sahabatku sendiri," ucap JJ, lalu mendongak menatap suaminya yang juga tengah menatapnya. "Kap." Sander mengecup bibir JJ sekilas dan meninggalkan sensasi basah. "I love you," bisik Sander. Aku tahu," jawab JJ singkat. Ia ingin mengerjai suaminya dan benar saja suaminya sudah terlihat kesal. Menyebut nama suami. Hati JJ seperti tersiram es sirup, rasanya adem, dingin, enak dan manis. "Persiapkan dirimu. Sebentar lagi aku akan segera menghabisimu," ucap Sander terdengar tegas dan penuh penekanan. JJ menegang dan wajahnya jadi pucat pasi saat Sander mengatakan jika akan segera menghabisinya. JJ berdehem untuk mengurangi kegugupannya. "Kau takut?" Sander menyeringai licik. Tidak, JJ melepaskan tangan Sander yang bertaut di pinggang rampingnya, membuat Sander terkekeh pelan. Devan berhasil mendapatkan buket bunga itu, sedangkan Raya sudah menghentak-hentakan kakinya kesal. Tanpa disangka dan tanpa diduga, Devan tiba-tiba berlutut di depan Raya sambil memegang buket bunga itu. Semua tamu undangan bersorak heboh tak terkecuali JJ dan juga Oma, sedangkan Sander menatapnya tanpa ekspresi. Devan mendongak dan menatap lembut wajah Raya yang masih terlihat syok, kemudian ia tersenyum lembut seraya berkata, "Raya Farasya Clark, will you marry me?" Raya menutup mulutnya yang menganga dengan kedua telapak tangannya. Ia tidak menyangka jika Devan seserius ini kepadanya. "Jika kau menerimaku maka terimalah cincin ini, tapi jika kau menolakku ambillah bunga ini," ucap Devan masih berlutut dan tangan kirinya memegang sebuket bunga sedangkan tangan kanannya memegang sebuah cincin berlian. Para tamu undangan bersorak, "Terima-terima," sambil bertepuk tangan. Sedangkan Raya bimbang, kemudian ia menatap kedua orang tuanya dan juga Oma Airin. Mereka semua mengangguk pasti menyatakan jika mereka menyetujuinya. Devan masih menampilkan senyuman manisnya. Dalam hati ia berharap jika Raya menerima lamarannya. Raya menatap buket bunga dan cincin itu bergantian. Tangannya terulur mengambil buket bunga dan membuat semua orang di sana yang tadinya riuh tiba-tiba terdiam, begitu juga Devan. "Kau sangat menyebalkan," kesal Raya dan memukulkan buket bunga itu berulang kali ke tubuh Devan dan membuatnya mengadu kesakitan.
Tapi aku suka, lanjut Raya dan membuang buket bunga yang sudah tak berbentuk itu lalu mengulurkan tangan kirinya, membuat Devan bingung. Ih, pasang cincinnya. Dasar tidak peka. Cibir Raya dengan kesal. Apa kau menerimaku? Tanya Devan, masih bingung. Tentu saja, lalu apa lagi? Ketus Raya. Terima kasih, Devan bangkit lalu memasangkan cincin itu di jari manis Raya. Ia tersenyum kemudian mengecup punggung tangan Raya. Para tamu undangan yang sempat menegang, kini bersorak-sorai dan bertepuk tangan dengan riuh saat Devan memasangkan cincin di jari manis Raya. Devan memeluk Raya, kemudian ia akan mencium Raya, begitu juga Raya sudah siap menerima tabrakan bibir dengan Devan. Tapi sayangnya deheman seseorang membuat mereka mengurungkan niatnya. Sander berdehem dan menarik kerat tuxedo Devan. Dedi, Raya menggerutu kesal. Tidak ada cium-ciuman. Awas saja jika kalian melanggar aturan. Ancam Sander. Raya, selamat ya, JJ memeluk Raya. Makasih Mami baru, balas Raya dan mendapat pukulan ringan di punggungnya. Begitu pula Oma memeluk Raya dan mengucapkan selamat. Secepatnya pernikahan kalian harus dilaksanakan. Devan, bawa kedua orang tuamu untuk menemui kami dan lamar Raya secara resmi, ucap Oma dan mendapat protes dari Sander. Baik, Oma, ucap Devan semangat 45. Mom. Diam. Pengantin baru dilarang protes. Kau fokus saja sama pedangmu itu masih tajam atau tidak? Ucapan Oma begitu menohok di hati Sander. Mom. Sedangkan JJ sudah bersemu merah. SSSTTT, JJ kau harus secepatnya mengganti pakaianmu karena sebentar lagi kalian akan berangkat bulan madu, titah Oma. Baik Oma, JJ berjalan menuju kamarnya dibantu Emma dan asistennya. Mom. Raya masih terlalu dini untuk menikah. Protes Sander. Oh iya. Lalu JJ bagaimana? Oma menaikkan sebelah alisnya dan menatap Sander sinis, dan membuat putranya itu bungkam. Baiklah, pasrah Sander. Jika dipikir Devan adalah pria yang baik, ia sudah mengenal pria itu sudah 10 tahun lebih, baik buruknya sifat Devan, ia sudah tahu. Awas kau jika menyakiti putriku, Sander menatap Devan dengan tatapan mengintimidasi. Tidak akan bos, saya akan membahagiakan putri Anda dan menjaganya segenap hati dan jiwa raga saya, jawab Devan mantap. Cih, Sander berdecih kemudian berjalan menyusul istrinya yang tengah mengganti pakaiannya. Kini JJ dan Sander sudah berganti pakaian. JJ menggunakan dress selutut berwarna navy sedangkan Sander memakai pakaian kasualnya. Dat, kita mau kemana? Bisik JJ saat sudah kembali ke ballroom hotel. Nanti kau juga akan tahu sayang, balas Sander, membuat JJ cemberut. Mami ini kopermu dan ini punya Dedi. Raya memberikan 2 koper berukuran sedang kepada pengantin baru itu. Aku pasti akan merindukanmu. Raya memeluk JJ erat kemudian beralih memeluk Sander. Jaga Mami, Dat, pintar Raya. Tentu. Kau juga harus menjaga dirimu dari serigala kelaparan itu, Sander melirik Devan yang ada di belakang Raya. Dedi. Dia kan calon mantu Dedi, kesal Raya, sedangkan Sander memutar bola matanya malas. Ingat. Kalian harus kembali dengan membawa dede bayi, ucap Raya nakal. Kembali dengan dede bayi? Itu artinya ia akan bulan madu cukup lama. Batin JJ. Itu hal yang mudah, Dedi dan mamimu akan bekerja keras, ucap Sander dan mendapat cubitan dari sang istri. Sudah waktunya, Oma Airin melihat jam mewah yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. JJ dan Sander memeluk Raya dan Oma bergantian. Para tamu undangan ikut serta mengantarkan pengantin baru itu sampai di depan hotel hingga memasuki mobil mewah yang sudah disiapkan oleh Oma Airin.
Bye-bye, para undangan melambaikan tangannya. Semoga berhasil. Bikin anak 10 biji. Pelan-pelan mainnya masih segel. Teriak Oma dan Raya saat mobil yang ditumpangi pengantin baru itu mulai menjauh. Sedangkan para tamu undangan menggeleng karena mendengar ucapan absurd dari cucu dan Oma itu, sedangkan Devan menutupi wajahnya karena malu. Dan para tamu undangan pun mulai membubarkan diri, pesta pernikahan telah usai. Kini tinggallah Raya dan Devan yang masih di depan hotel, sedangkan Oma Airin sudah memasuki kamar hotelnya karena kelelahan. Devan dan Raya saling pandang. "Yuk," ajak Devan dan diangguki Raya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka telah sampai di pulau pribadi milik Sander yang terletak di negara Spanyol. Pulau pribadi milik Sander yang dibeli beberapa tahun yang lalu dengan harga triliunan rupiah. Pulau itu memiliki satu villa dan mempunyai 5 kamar di dalamnya. Dan tentu saja villa tersebut dijadikan tambang uang untuk Sander karena ia menyewakan villa itu untuk para turis, dan hanya untuk orang-orang tertentu yang bisa menyewa villa tersebut karena harganya sewa per minggunya 1 miliar. "Wah, dat bagus sekali," ucap JJ, terpesona saat membuka pintu kamarnya yang di sisi kiri ternyata ada kolam renang yang cukup luas. "Kau suka?" tanya Sander, memeluk JJ dari belakang. "Iya, ini indah sekali," JJ mengangguk senang. "Apapun untukmu, Hani," ucap Sander sambil menciumi leher putih JJ. Dad. Aku mau mandi dulu," ucap JJ gugup saat merasakan pedang Sander sudah siap menghunus. "Baiklah, kalau begitu aku ingin berenang sebentar," ucap Sander, karena mengerti jika istrinya gugup dan juga ia ingin mendinginkan tubuhnya. "Ah, baiklah. Tapi jangan lama-lama karena hari sudah malam," JJ mengingatkan, dan diangguki oleh Sander. Tanpa malu Sander melucuti semua pakaiannya tanpa tersisa di depan JJ, lalu menyeburkan dirinya ke dalam kolam renang. JJ yang melihat tubuh polos suaminya pun memalingkan wajahnya lantaran malu dan segera masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi ia sangat gugup. Ia membersihkan tubuhnya agar terlihat segar dan harum. Ia ingin memberikan kesan baik untuk malam pertama dan ia ingin tampil sempurna. "Astaga, aku gugup sekali," gumam JJ. Setelah 1 jam ritualnya di kamar mandi selesai, ia keluar dari dalam kamar mandi hanya melilitkan handuk di tubuhnya lalu ia mencoba membuka kopernya untuk mengambil pakaiannya. "Astaga! Kenapa pakaiannya seperti ini semua?" JJ mengacak kopernya dan ternyata semua kopernya berisi lingerie dengan berbagai macam model dan lengkap dengan asteris 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 asteris. "Pasti ini semua ulah Oma dan Raya," JJ mendesah frustasi sambil mengusap keningnya. Seharusnya ia mengecek kopernya dulu sebelum berangkat, batin JJ. JJ menemukan secari kertas di dalam kopernya lalu membacanya. "Mami semangat ya. Astaga, anak itu benar-benar keterlaluan," kesal JJ. Kepalang tanggung akhirnya JJ memilih tidak memakai baju haram tersebut. Ia beranjak dari duduknya dan masih mengenakan handuk yang melilit di tubuhnya. Toh sama saja bukan pakai baju haram atau tidak. Jika ujung-ujungnya ia tidak mengenakan apapun. JJ menghampiri suaminya yang masih asik berenang. Ia membuka lilitan handuknya dan menyebur ke dalam kolam renang. Biur. Sander menoleh saat mendengar seseorang menceburkan diri ke dalam kolam renang dan ternyata orang itu adalah istri kecilnya. Sander menatap JJ dengan tajam, tatapan mereka beradu. Kemudian JJ mengalungkan kedua tangannya ke leher kokoh Sander. "Dad," JJ menatap mata Sander yang sudah berkabut gairah. Dengan suara seraknya. "I love you," bisik JJ sensual. "Me too," balas Sander.
Tatapan mereka saling beradu menyiratkan jika mereka tengah bergairah. Entah siapa yang memulai, bibir mereka sudah beradu. Karena gairah sudah memuncak, Sander mengangkat tubuh JJ keluar dari kolam renang itu tanpa melepaskan tautannya. Dengan keadaan yang tubuh yang masih basah, Sander membaringkan JJ perlahan di atas arena pergulatan yang sesungguhnya. Dan terjadilah asah mengasah pedang pamungkas yang sakti mandraguna karena dapat menyemburkan lahar panas dan membuat perut istrinya melendung. "Terima kasih, Hani." Sander mengecup kedua mata JJ yang masih sembab dan terakhir mencium bibir istrinya dengan asteris 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 lembut. "Apa masih sakit?" tanya Sander dan diangguki JJ. "Benarkah? Tapi tadi kau terlihat sangat menikmatinya." Sander menggoda. "Ish, Dedi." JJ memukul pundak Sander pelan, lantaran malu dan juga kesal. "Apa kau mau mencobanya kembali?" "Tidak. Ini saja rasanya masih perih dan sakit," rengek JJ. "Jika kita melakukannya berulang kali rasa sakitnya itu akan hilang." "Ih, mana ada seperti itu?" "Tentu saja ada. Karena milikmu belum terbiasa dengan pedang panjangku," ucap Sander mencoba merayu istrinya. JJ yang awalnya menolak kini malah menikmati dan meminta lebih. Benar apa yang dikatakan suaminya, jika melakukannya berulang kali rasa sakitnya akan hilang dan kini sudah tergantikan dengan rasa nikmat yang menjalar di sekujur tubuhnya. Hanya asteris 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 kini yang terdengar di kamar besar dan luas itu, hingga pedang pamungkas itu menyemburkan laharnya untuk kedua kalinya. "Cepatlah tumbuh anak-anak Dedi," Sander berbisik dan menciumi perut rata istrinya. Sander tersenyum puas karena puasa selama hampir 20 tahun terbayar sudah dengan satu malam. Sander terus-menerus menggempur istrinya berulang kali hingga menjelang pagi. Sander mengecup kening istrinya kemudian menarik selimut yang ada di bawah sana untuk menyelimuti tubuh polos istrinya yang sudah tidur karena kelelahan. Lalu ia beranjak dari tempat tidur dan membersihkan diri. Ia menatap pedangnya dengan bangga saat di dalam kamar mandi. "Ternyata pedangku masih tajam hingga membuat lawan jatuh terkapar." Sander terkekeh geli. Tepat jam 1 siang waktu setempat, JJ baru membuka matanya. Ia mengendarkan pandangannya dan tidak menemukan suaminya berada di kamar. JJ memekik tertahan saat akan menggerakkan badannya, tapi tubuhnya terasa remuk apalagi di bagian intinya terasa sakit sekali. "Dedi, benar-benar ganas." "Oh, ya Tuhan tubuhku," keluh JJ, berusaha untuk mendudukkan diri sambil mengapit selimut di ketiaknya untuk menutupi tubuhnya yang polos. "Hani, kau sudah bangun?" Suara bariton Sander mengejutkan JJ. Sander memasuki kamar dengan membawa nampan yang berisi 1 piring steak dan segelas air putih. Apalagi Sander hanya mengenakan boxer berwarna putih, membuat otaknya bertraveling. "Cepat isi perutmu untuk mengisi tenagamu yang sudah terkuras habis," ucap Sander sambil memotong steak untuk istrinya. Blus. Wajah JJ memerah saat mendengar ucapan suaminya dan otaknya jadi traveling mengingat pergulatan panas mereka. "Ayo, aku akan menyuapimu," ucap Sander. "Dad, bisakah kau memakai bajumu?" tanya JJ dengan muka yang masih bersemu merah. "Kenapa kau malu?" JJ mengangguk. "Tidak perlu malu, sekarang yang ada di tubuh ini sepenuhnya adalah milikmu. Mau pegang?" Sander menunjuk perut kotak-kotaknya lalu beralih menunjuk isi di dalam boxernya itu. "Dedi." Kesal JJ karena suaminya terus menggodanya. Tak tahukah suaminya itu jika otaknya tengah bertraveling liar. "Baik-baik, sekarang cepat habiskan makananmu baru. Setelahnya bersihkan tubuhmu itu," ucap Sander terkekeh. JJ memakan makanannya dengan sangat lahap hingga habis tak tersisa.
Ayo, aku akan membantumu ke kamar mandi. Sander langsung menggendong tubuh JJ. Ah, sakit. Pekik JJ saat tubuhnya diangkat oleh Sander dan dengan refleks ia mengalungkan kedua tangannya di leher koko Sander. I'm sorry, honey. Sander benar-benar merasa bersalah saat melihat istrinya kesakitan karena ulahnya yang terlalu beringas. Saat tubuh JJ terangkat, Sander melihat bercak darah keperawanan milik istrinya menempel di spray berwarna putih itu, membuat Sander merasa bangga karena dirinya lah lelaki pertama untuk istrinya. Sander yang tengah duduk di sofa di ruang tengah terkejut saat melihat penampilan istrinya yang memakai baju haram berwarna abu. Di bagian punggungnya terbuka menampilkan kulit mulusnya, ditambah riasan natural yang membingkai wajahnya cantiknya. JJ terlihat sangat cantik, seksi dan menggoda. "Honey, kau mau menggodaku?" tanya Sander dengan suara yang sudah berat. JJ menoleh dengan gaya anggun lalu menyibakkan rambutnya yang bergelombang itu. "Oh, Sid," umpat Sander saat melihat istrinya terlihat semakin terlihat seksi. JJ sebenarnya sangat malu memakai baju itu, tapi mengingat wejangan Oma saat itu, JJ membuang rasa malunya itu. "Setelah menikah, kau harus tampil menarik dan seksi di depan suamimu nanti dan juga tidak perlu malu untuk menggoda lebih dulu. Menyenangkan hati suami itu akan dapat pahala besar. Dan buat Sander bertekuk lutut padamu. Ingat buang rasa malu dan gengsimu itu," ucap Oma Irene kala itu. Dan otak polos JJ pun meresapinya. "Honey, kemari." Sander melambaikan tangannya, JJ mendekati suaminya dengan langkah pelan. Sander menarik tangan istrinya saat sudah di dekatnya hingga jatuh di pangkuannya. "Kau sengaja menggodaku?" tanya Sander sambil mengecupi leher jenjang JJ. Tidak," ucap JJ sambil menggigit bibir bawahnya saat pundaknya disesap oleh Sander dan meninggalkan jejak kemerahan. "Lalu ini apa?" Sander melepaskan tali baju haram itu yang mengait di leher JJ. "Dad," JJ memejamkan matanya saat Sander merubah posisi duduknya seperti koala. "Jangan salahkan aku jika pedang panjangku ingin diasah kembali." Nafas keduanya terengah. Kemudian Sander membawa JJ ke dalam kamar dan membaringkannya di atas ranjang. Dan mulailah Sander menggempur JJ lagi hingga lemas tak berdaya. "Dad, aku benar-benar sangat lelah," rengek JJ, saat Sander terus mengecupi punggungnya. Aku masih ingin." Sander menusukkan pedangnya kembali dari belakang. Sepertinya JJ menyesali karena memakai baju haram itu. Dia sangat lelah tapi tubuh sialannya itu merespon dengan baik saat suaminya menjamahnya dan suara laknat itu terus keluar dari bibir mungilnya seirama dengan setiap hujaman yang suaminya berikan. 3 ronde di siang menjelang sore itu, JJ lemas dan Sander pun puas. Setelah keduanya membersihkan diri, JJ sudah terlelap dalam dekapan suaminya. Sander mengelus punggung polos istrinya, karena memang setelah selesai mandi JJ tak mengenakan apapun karena tubuhnya sudah sangat lelah dan mengantuk. "Kau pandai bermain, siapa yang mengajarimu?" tanya Sander sedikit heran dengan istrinya yang polos itu menjadi agresif. Sander bangkit perlahan dari tidurnya agar tidak mengganggu tidur istrinya, lalu ia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. "Bagaimana? Apa sudah gol?" tanya seseorang di seberang sana. "Sudah jebol dan ambrol," jawab Sander asal. "Wah, benarkah? Apa pedangmu masih tajam?" terdengar meremehkan. "Mom," pekik Sander. "Ya. Mana menantu Mommy?" "Tidur, karena kelelahan melayaniku," jawab Sander dengan sombong. "Benarkah? Mommy pikir pedangmu itu sudah karatan dan tidak dapat bertahan lama." "Mommy." "Ya, ada apa? Kau menghubungi Mommy karena ingin bertanya sesuatu kan?" Oma Irene tersenyum licik. "Iya," Mommy jawab jujur. "Apakah Mommy yang mengajarkan edukasi kepada JJ?"
Kalau iya kenapa? Jawab Oma Airin ketus, ia tahu arah pembicaraan Sander. Tentu saja aku berterima kasih karena JJ menjadi agresif dan memuaskanku, ucap Sander. Hei, semua itu tidak gratis. Dasar matre. Cibir Sander. Katakan apa yang Momi inginkan. Momi ingin kau membelikan tas kulit badak keluaran terbaru. Itu mudah. Besok Momi akan mendapatkannya. Jika perlu sama badaknya sekalian akan kukirimkan untuk Momi. Sander. Tut. Sander segera memutuskan sambungan teleponnya dan kembali merengkuh tubuh ramping istrinya.